Alma TV, saluran inspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala nikmat yang begitu banyak yang tidak bisa terhitung, dan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selayaknya selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada sore yang indah, yang cerah, kita membahas sedikit tentang bab silaturrahmi. Silah artinya adalah menyambung. Ar-rahmi adalah tali persaudaraan, yaitu yang memiliki hubungan kerabat. Kita punya kakek, punya bibi, punya paman, saudara kandung, sepupu. Itulah kerabat-kerabat kita yang wajib kita sambung, yang wajib kita akur, damai, agar hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, qala al-faqih Abu Layth As-Samarqandi radhiyallahu anhu, haddatsana Abu Qasim Abdurrahman bin Muhammad قال حدثنا فارس بالمردوي قال حدثنا محمد بن فضال قال حدثنا محمد بن عبيد تلميذ الأعمش عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه قال أبي أيوب berkata عرض أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم, seorang Arab Badui mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha bizama min naqatihi. Orang Arab Badui itu mendekati Rasulullah dan mengambil mendalih atau tali kekang untanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian Arab Badui berkata, "Ya Rasulullah, akhbirni bima yuqarribuni minal jannah wa yuba'idni 'anil nar." Kabarkanlah kepadaku amalan, suatu amalan yang mendekatkanku menuju surga dan menjauhkanku dari api neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta'budallah wa la tusyriku bihi syai'an." Kamu sembah Allah Subhanahu wa taala dan jangan mempersekutukannya, jangan mensyirikatkannya, jangan mensyirikannya, jangan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimus shalah, dan dirikan salat. Wa tu'tiz zakah, dan tunaikan zakat. Wa tasillur rahmi, yaitu dan sambunglah tali persaudaraan, tali silaturrahim. Ini seorang Arab Badui bertanya sama Rasul, amalan apa yang mendekatkan diri seseorang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala? Rasul memberikan hanya beberapa poin, yaitu menyembah Allah dan tidak mensyirikatkan, tidak menyekutukan, tidak menduakan Allah. Kemudian menunaikan zakat, menunaikan salat, kemudian menyambung silaturahmi. Itulah yang diberikan Rasulullah, amalan yang diberikan oleh Rasulullah kepada seorang Arab Badui agar diamalkan, agar mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala haddatsana Hakim Abu Hasan qala haddatsana Abu Muhammad Abdullah bin Ahwas qala haddatsana Husain bin Ali bin Afwan
qala haddatsana Hani As-Sa'id An-Nakhai an Sulaiman bin Zaid an Abdullah bin Abi Awfa radhiyallahu anhu qala kunna julusan ashiyatan Arafah inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Abi Awfa, ia berkata, kunna julusan, kami ini duduk-duduk di sore hari di padang Arafah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, la yujalisni man amsi qati'ur rahmin. Kata Rasul, jangan duduk-duduk bersamaku orang yang kemarin yang telah memutuskan tali silaturahmi. Ya. Jadi yang dimaksud menyambung tali silaturahmi dan orang yang memutuskan silaturahmi adalah ketika contohnya seorang adik kakak berantem, yang salah kakaknya, adiknya tidak salah, akan tetapi adiknya memaafkan, bahkan memberikan suatu hadiah agar kakaknya damai dengan adiknya, itu adiknya adalah menyambung tali silaturahmi. Ketika adik kakak tidak ada berantem, tidak ada pertengkaran, tidak ada pertikaian, maka itu bukan menyambung tapi mempererat tali silaturahmi. Ya. Yang namanya menyambung ketika ada suatu perpecahan di antara kerabat adik kakak atau sepupu bersama bibi atau bibi bersama paman, ya. Itu ketika ada perpecahan maka disambung, namanya menyambung silaturahmi. Ya. Kemudian di sini kata Rasul tatkala duduk-duduk bersama sahabat di padang Arafah di sore hari, kata Rasul apa? Jangan duduk-duduk bersama kami orang yang kemarin telah memutuskan tali silaturahim. Kemudian liyakum anna, kata Rasul, berdirilah dariku dan menyingkir dariku. Falam yakun ahadun illa rajulun kana min aqsal halaqah. Di antara semua orang yang duduk-duduk dengan Rasul, tidak ada satu pun yang berdiri kecuali satu orang yang jauh dari halaqah. Maksudnya tempatnya jauh. Tsumma jaa, kemudian laki-laki itu datang ke Rasul. Faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul berkata kepadanya, malaka lam yakun ahadun minal halaqah ghairuk. Apa yang terjadi darimu hingga tidak ada satupun yang berdiri dari halaqah ini kecuali engkau? Maka laki-laki itu berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, sami'tul ladzi qulta, aku mendengar apa yang kau ucapkan. Fa ataitu khalati li kanat tusarimni atau tuqati'ni. Aku mempunyai bibi yang mana dia memutuskan tali persaudaraan kepadaku. Faqalat ma ja'a bik ma hadza da'buk. Maka bibi itu berkata, perilaku apa ini? Kemudian maksudnya bibi itu marah, ya, membencinya. Maksudnya adalah memutuskan tali persaudaraannya. Fa akhbartuha billadzi qulta, dan aku mengabarkan, menceritakan apa yang engkau ucapkan kepada bibiku. Setelah aku kabarkan apa yang engkau sabdakan, maka fastaghfarat li wastaghfartu laha. Kemudian bibi itu memberikan beristighfar, memintakan ampun untukku, dan aku pun memintakan ampun untuknya. Ya. Maksudnya adalah dalam sini bibi itu minta maaf, minta ampun kepada Allah, kemudian minta maaf kepadaku. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahsanta, kamu bagus. Ijlis, duduklah. Ala inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahmi. Ketahuilah bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tidak akan turun kepada suatu kaum yang di dalamnya ada orang yang memutuskan tali persaudaraan
atau tali silaturahmi. Sungguh indah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-faqih rahimahullah ta'ala, al-faqih rahimahullah ta'ala berkata, fil khabar, dalam hadis yang tadi, dalilun ala anna al-qat'a rahmi dzambun 'azimun. Dalam hadis yang tadi itu dalil bahwasanya orang yang memutuskan tali persaudaraan, yang memiliki kerabat, memiliki tali persaudaraan, dzambun 'azim. Orang yang memutuskan tali persaudaraan termasuk dosa yang besar. Li'annahu yamna'ur rahma anhu, karena ia mencegah rahmat, wa amman kana yajlisuhu, kepada orang yang jadi teman duduknya. Ya. Jadi qati'ur rahim dzambun 'azim, pemutus tali persaudaraan itu dosa besar. Fal wajib 'alal muslim ayyatuba min qat'ir rahim, maka wajib bagi seorang muslim itu bertaubat dari qati'ur rahim, yaitu dari memutuskan tali persaudaraan. Wa yastaghfirullah, dan minta ampun kepada Allah, wa yasillu rahimahu, dan menyambung tali persaudaraannya. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayyana fil khabar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis, anna silatur rahmu tuqarribul 'abda min rahmatihi wa tuba'idhu minan nar, bahwasanya silatur rahim itu mendekatkan seorang hamba kepada rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, dan menjauhkan dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di sini dalam riwayat Abu Dawud, warwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min hasanatin a'jala thawaban min sillatur rahmi, tidaklah dari kebaikan yang lebih cepat pahalanya dibanding silaturahim. Jadi orang yang melakukan silaturahim itu pahalanya Allah akan berikan segera. Maksudnya, wa ma min dzambin ajdaru ay yu'ajjilallahu li sahibil uquba fid dunya ma'a ma yudakhiru fil akhirah minal baghi wal qati'ur rahim. Dan tidaklah dari dosa yang mana Allah akan menyegerakan siksanya kepada pelakunya di dunia dan di akhirat, itu kejahatan silaturahim, memutuskan tali persaudaraan. Jadi orang yang memutuskan tali persaudaraan, Allah akan segerakan ukubah, siksaannya dunia dan akhirat. Beratnya siksaan bagi orang yang memutuskan tali persaudaraan. Kemudian ada sebuah cerita. Ada sebuah cerita dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Ada seorang, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, laki-laki itu berkata, innali arhaman asilluhum wa yuqatti'unani. Sesungguhnya aku memiliki saudara sekandung, serahim. Makanya rahim itu rahim, ya. Memiliki saudara sekandung, arhaman. Asilluhum, aku menyambungnya. Maksudnya aku tidak membencinya, aku menyambung tali persaudaraan dengannya. Ya, misalkan kakak lah atau adik. Wa yuqatti'unani, sedangkan dia memutuskan tali persaudaraan denganku. Wa a'fu anhum wa yadlimunani, dan aku memaafkan kesalahan mereka, akan tetapi mereka mendolimiku. Kata laki-laki itu.
wa uhassinu ilaihim wa yusi'unani. Aku memperbagus, maksudnya dalam muasyarah aku memperbagus dengan akhlaknya kepada mereka, akan tetapi mereka selalu berbuat buruk kepada aku. Afa ukaffi'uhum. Laki-laki itu bertanya sama Rasul, apakah harus membalas mereka wahai Rasul? Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la, jangan. Idzan tasyrikuna jami'an. Kalau kamu membalas, maka sama saja hal itu. Kamu sama saja memutuskan tali persaudaraan. Kata Rasul, jangan balas apa yang mereka lakukan. Walakin khudh bi fadli wasilluhum. Akan tetapi ambillah, bahasa kitanya fadli itu kan keutamaan. Bahasa kitanya itu ambillah ibroh, pelajaran saja. Dan wasilhum, sambunglah mereka. Maksudnya sambung itu jangan putus tali persaudaraan. Fa innahu la yazala ma'ak dhahirun minallah ma kunta ala dzalik. Karena sesungguhnya tidak akan berhenti-henti, tidak akan henti-hentinya pertolongan Allah menuju kepadamu. Maksudnya Allah akan selalu menolongmu selagi kamu melakukan hal itu. Melakukan hal itu apa? Maksudnya ia tidak membalas keburukan saudaranya yang telah memutuskan tali persaudaraan. Dan ada seorang ulama mengatakan, thalathatun min akhlaqil ahlil jannah. 3 termasuk akhlak penghuni surga. Tolong diingat, 3 termasuk akhlak penghuni surga. La tujadu illa fil karim. 3 ini, 3 akhlak ini, 3 perilaku ini tidak akan ditemukan kecuali orang-orang yang mulia. Ya, saya ulangin, thalathatun min akhlaqi ahlil jannah. 3 akhlak penghuni surga yang tidak ditemukan kecuali orang-orang yang mulia. Yang pertama, al-ihsan ilal musi. Berbuat baik kepada orang yang telah berbuat buruk kepadanya. Ya, al-ihsan ilal musi. Berbuat baik ketika dia dicaci maki, dicemooh, dizolimi, difitnah. Dia tidak membalas keburukan, akan tetapi dia membalas kebaikan dengan keburukan. Itulah ciri satu akhlak penghuni surga. Kemudian wal afu amman zalamah, yaitu memaafkan orang yang telah menzaliminya. Itu akhlak penghuni surga. Yang ketiga, wal badlu liman haramah, dan menyerahkan orang yang menghalanginya. Itu. Permisa yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Silaturrahim, menyambung tali persaudaraan yang memiliki serahim, satu kandungan atau memiliki kerabat, maka Allah akan berikan keutamaan-keutamaan. Salah satunya Allah akan panjangkan umurnya. Yang dimaksud panjangkan umurnya, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang tadinya takdirnya umurnya hanya 60 tahun, Allah panjangkan 63 tahun, atau yang 70 tahun ditambahkan 75 tahun. Ada seorang ulama mengatakan dipanjangkan umurnya itu yang tadinya 70 menjadi 75, yang tadinya 80 takdirnya menjadi 85. Akan tetapi ada seorang ulama, yaitu Al-Faqih Abu Layth As-Samarqandi, mengatakan dimaksud yang dimaksud panjang umurnya, dipanjangkan umurnya, di sini dijelaskan. Qala Al-Faqih rahimahullahu taala, qad ikhtalafu fi ziyaratil umri. Para ulama berbeda pendapat tentang ditambahkan umur bagi orang yang selalu menyambung tali silaturahmi. Faqala ba'duhum, maka sebagian ulama mengatakan al-khabar ala dhahrihi, itu khabar maksudnya hadis sesuai tekstualnya, yaitu ditambah yang tadinya 70 umurnya,
yang seharusnya 70 ditambah 75 atau 80 ditambah 85. Innaman wasala rahimahu yuzadu fi umrihi. Barang siapa orang yang menyambung tali silaturahmi, maka akan ditambah umurnya. Faqala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan, la yuzadu fi ajli alladhi ajallahu. Bahwasanya tidak ditambah yang telah ditetapkan. Bahwasanya yang 80 ya 80, karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, ada dalam Al-Qur'an Allah berfirman, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, kematian ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan, mereka tidak bisa mengakhirkan satu saat pun, dan mereka tidak bisa mendahulukan satu saat pun. Jadi kalau seandainya umurnya 80 ya 80 tahun, apabila ajal mereka selesai ya selesai, tidak bisa diakhir dan tidak bisa didahulukan. Ya, makanya para ulama ada yang mengatakan yang ditambah umurnya bagi orang yang silaturahmi itu bukan ditambah yang 80 menjadi 85. Karena ada ayat Al-Quran, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Maksudnya ditambah umurnya adalah walakin makna ziyadatul umri, ada tetapi yang dimaksud makna ziyadatul umri, bertambahnya umur adalah ayyaktuba thawabahu ba'da mautihi, ditulis pahalanya setelah matinya, ditulis pahala setelah matinya. Maksudnya apa? Contoh, ketika contoh seperti Al-Imam An-Nawawi atau A'immatul Madzhab, 4 mazhab, mereka sekarang sudah meninggal, ya, akan tetapi kitab-kitabnya mu'tabar di seluruh dunia diakui oleh para ulama. Kitabnya ditulis kemudian dibaca oleh seluruh dunia, pahalanya akan mengalir walaupun sudah meninggal ratusan tahun, akan tetapi namanya masih harum sampai sekarang. Itulah yang dimaksud panjang umurnya, walaupun meninggal ratusan tahun akan tetapi namanya masih hidup di zaman sekarang. Contoh lagi, bila mana kita miliki pesantren atau suatu madrasah, ketika kita sudah meninggal, nama kita sudah meninggal, nama kita ratusan tahun masih diingat oleh cucu-cucu kita. Itulah bukti Allah panjangkan umur kita. Seperti para a'immatul madzhab yang mana mereka wafat ratusan tahun, akan tetapi namanya masih terdengar sekarang, masih tenar, masih masyhur di zaman sekarang. Itulah ciri orang yang Allah berikan umur yang panjang. Kemudian permisa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 perkara yang mana orang kafir dan orang Islam itu sama aja, yang harus, maksudnya walaupun dia orang Islam ataupun orang kafir wajib ditunaikan. Makanya ada sesuatu yang tidak harus kita toleransi kepada orang kafir, dan ada sesuatu yang harus kita toleransi kepada orang yang non muslim. Yang pertama, qala Maimun bin Mahran, ya, thalathatu asya kafir wal muslim fihinna sawa, man ahidtahu fawafa lahu bi ahdik musliman aw kana kafiran. Ya, jika barang siapa orang yang berjanji kepada orang yang kamu janjikan, maka tepatilah. Kalau kamu janji, baik janjinya sama orang Islam atau orang kafir, wajib kamu tepati. Karena nggak mandang bulu, nggak mandang agama. Kalau mau janji, wajib ditepati. Ya, kalau orang Islam berjanji sama orang kafir, contoh punya teman orang Kristen atau orang orang Hindu atau orang mana yang non Muslim, maka wajib ditepati janjinya. Ya, jadi tidak mandang agama. Ya, kalau kamu janji maka tepatilah. Fa innal ahda
fa innama ahdu lillah, karena janji itu kepada Allah. Wa man kana bainaka wa bainahu qarabatun fasilhu. Yang kedua, apabila kamu memiliki kerabat, fasilhu, maka sambunglah. Maksudnya sering silaturahmi. Silaturahmi itu banyak. Contohnya, apabila kita terlalu jauh, contoh tinggal di Parung atau di Jakarta, saudara kita ada di Jawa Timur. Kalau seandainya pulang setiap bulan tidak memungkinkan, mungkin bisa setiap tahun. Boleh kita silaturahmi setiap bulan, walaupun tidak menuju ke Jawa Timur, akan tetapi selalu mentransfer uang kepada keluarga kita setiap bulannya setelah kajian. Itu termasuk tanda silaturahmi, yaitu mempererat tali persaudaraan. Ya. Kemudian yang kedua, apabila kalian memiliki saudara, kerabat, maka sambunglah. Musliman kana au kafiron. Baik saudara kita, saudara kandung kita, Islam ataupun kafir. Contoh, ibu kita contohnya, atau kakak kita, atau sanak saudara kita ada yang kafir. Gak boleh kita sepelekan, gak boleh kita diamkan. Kita wajib silaturahmi, yaitu wajib menyambung silaturahmi, ya, berziarah kepadanya, mengunjunginya ketika sakit, ya, membantunya ketika perlu, walaupun dia seorang kafir, walaupun dia bukan orang Islam. Wajib bagi kita sesama manusia, karena hakul adami, ya, hak anak Adam itu saling kasih sayang sesama walaupun beda agama. Kemudian wa mani tamanaka ala amanati fa'addiha. Dan apabila orang yang memberikan amanah kepadamu, maka jaga amanahnya, walaupun dia memberikan amanah itu orang kafir. Makanya Rasulullah ketika sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Nabi, itu orang yang paling terpercaya di kaum Quraisy. Orang mau nitip apa ke Rasul, mau nitip apa ke Rasul. Karena apa? Orang yang paling dipercaya di masa itu adalah Rasul. Baik itu yang nitipin, yang memberikan amanah itu orang kafir Quraisy, maka Rasul pun menjaga, karena hakul adami, hak anak Adam itu, ya. Nah gitu. Maka dalam Al-Quran, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihil arham, takutlah kepada Allah yang akan diminta pertanggungjawabannya, yakni ikhsyallah alladzi tasaaluna bil hajat wal arham. Takutlah kepada Allah yang akan diminta pertanggungjawaban tentang tali persaudaraan. Yani ittaqu al-arham fasilluha wa la tuqatti'uha. Yaitu takut tentang tali persaudaraan, sambunglah tali persaudaraan, jangan memutuskan tali persaudaraan. Ya. Qala fil ayatil ukhra, dalam ayat yang lain, wa ati dzatul qurba haqqahu, berikanlah hak kepada kerabat. Yakni i'tihi haqqahu min sillatu wal bir. Berikan hak. Kalau dia sakit, jenguk. Kalau dia butuh uang, kasih uang. Kalau dia membutuhkan sesuatu, bantu. Ya. Berikan haknya dari silaturahim dan kebaikan. Ya. Di sini ada sebuah perkara. Ada 10 perkara yang terpuji bagi orang yang 9 perkara yang terpuji bagi orang yang selalu menyambung tali persaudaraan. Nah, di sini disebutkan qala al-faqih Abu Layth As-Samarqandi berkata, wa'lam bi anna fi silaturahim asyara khisalin mahmudatin. Ketahuilah bahwasanya di dalam silaturahim itu ada 10 perkara yang terpuji. Yang pertama, anna fiha ridallah li'annahu amra bisilaturrahmi. Dalam silaturahim itu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memerintahkannya. Sesuatu yang diperintahkan Allah pasti Allah ridho.
Dan sesuatu yang Allah larang pasti Allah murka. Silaturahmi itu perintah Allah, ya, maka Allah ridho. Yang kedua, idkhalus surur alaihim, yaitu memberikan rasa gembira. Waqad ruya fil khabar, dalam ada riwayat dalam khabar dalam suatu hadis, inna afdalal a'mal idkhalus surur alal mu'min. Sesungguhnya seafdal-afdalnya amal, seutama-utamanya perbuatan itu menggembirakan orang beriman. Ya. Yang ketiga, anna fiha farihal malaikah. Sesungguhnya dalam silaturahmi para malaikat gembira. Maksudnya apa? Para malaikat akan mendoakan mereka, ya, agar mendapatkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, anna fiha husnul tsana minal muslimin alaihim. Dalam silaturahmi itu mendapatkan pujian dari orang Islam, yaitu baik, tidak akhirnya sesama kerabat tidak saling mencaci maki, sesama kerabat saling menyapa, saling memberi, saling membantu, ya. Yang kelima, anna fiha idkhalul gham 'alal iblis alaihi la'nah, ya. Dalam silaturahmi itu memasukkan kesedihan kepada iblis. Iblis itu sedih. Iblis itu nangis kalau orang yang selalu silaturahmi. Iblis itu gembira kepada orang yang benci kepada saudaranya. Iblis itu gembira kepada orang yang bertengkar sesama saudara. Dan iblis nangis, sedih, menjerit ketika sesama saudara itu akur, saling mengasihi, saling memberi, saling menolong. Kemudian yang keenam, ziyadatul fil umri, bertambahnya umur, ya. Ada perbedaan yang tadi yang telah dijelaskan yang awal, yang pertama. Yang wasabi'ah, yang ketujuh, barakatu fir rizq, itu diberikan keberkahan dalam rizki, ya. Yang kesembilan, yang ke-8, wasamina ziyadatu fil mawaddah, bertambah rasa cinta kepada sesama keluarga, sanak kerabat, adik kakak, cucu, ya, kakek, bibi, paman. Ketika silaturahmi akan menambah rasa cinta kepada sanak kerabat. Li'annahu idza waqa'a lahu sabab bis-surur wal hazan yajtami'u ilayh. Ketika terjadi suatu sebab yang membuat mereka senang karena mereka berkumpul. Wa yu'ayyinu lahu 'ala dzalik, dan mereka saling menolong, ya. Fayakunu lahu ziyadatan fil mawaddah, maka jadilah rasa cinta, bertambahnya rasa cinta sesama keluarga, adik kakak bertambah rasa cinta, paman bibi, ya. Yang terakhir yaitu ziyadatul ajri ba'da mautihi, bertambahnya pahala setelah wafatnya. Subhanallah. Mudah-mudahan bila mana kita memiliki sanak saudara, maka jenguklah, ziarahi ia. Selalu silaturahim, menyambung, mempererat tali persaudaraan. Bila mana ada yang memutuskan, sambunglah. Bila mana sudah tersambung, maka pereratlah dengan selalu memberi, dengan selalu mengasih, menolong bila mana ia membutuhkan. Kemudian bila mana kita jauh, maka transferlah uang setiap bulannya kepada sanak kerabat kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.